Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak memiliki nafsu seperti manusia. Malaikat memang diciptakan hanya untuk beribadah dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah dalam Al-Qur'an. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah dengan dua kemungkinan. Ada kalanya manusia ahli taat dan ada kalanya manusia ahli maksiat. Allah memberi kita akal dan nafsu. Sedangkan hewan diciptakan oleh Allah hanya memiliki nafsu tanpa memiliki akal. Dari sini bisa kita ambil faidah bahwasanya ketika ditanya lebih mulia mana antara manusia dan malaikat, dan lebih mulia mana antara manusia dan hewan, maka jawabannya, manusia bisa memiliki derajat lebih mulia daripada malaikat jika dia lebih mengedepankan akalnya daripada nafsunya. Manusia bisa mencapai derajat yang sangat tinggi seperti para nabi dan wali-walinya Allah karena dia telah berhasil menundukkan hawa nafsunya di tengah kemungkinannya bisa bermaksiat kepada Allah. Sedangkan malaikat sangat wajar jika terus beribadah kepada Allah karena tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bermaksiat. Oleh karenanya, ketaatan dari seorang manusia adalah hasil jihadnya dari perang besarnya melawan hawa nafsu. Begitu juga sebaliknya, derajat manusia bisa lebih rendah daripada binatang jika di tengah kemungkinannya dia bisa beribadah kepada Allah dengan akal yang telah diberikan kepadanya, tetapi justru lebih memilih hawa nafsunya. Jika ada hewan selalu mengedepankan nafsunya, maka sangatlah wajar karena mereka tidak diberikan akal oleh Allah. Sedangkan manusia masih bisa memilih antara taat dan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun malaikat adalah makhluk yang diciptakan tanpa memiliki nafsu, tetapi mereka masih memiliki emosi dalam menjalankan tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah, ada kalanya mereka bisa sedih, bahagia, tertawa, menangis, dan lain sebagainya. Hal ini banyak terdapat dalam kisah-kisah dari hadis sahih atau dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ketika malaikat Israel menangis, tertawa, dan kaget ketika menjalankan tugasnya mencabut nyawa. Ta'ala shawab, kisah ini diterangkan dalam kitab Al-Majalis Hasaniyah. Dikisahkan malaikat Israel ditanya oleh Allah terkait dengan pengalaman dia dalam mencabut nyawa manusia. Allah sebenarnya sudah tahu, tetapi dialog semacam ini biasa dilakukan oleh Allah seperti di Al-Quran akhir surat Al-Maidah ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah Nabi Isa sendiri yang menjadikan dirinya Tuhan untuk disembah oleh kaumnya? Lalu jawaban Nabi Isa, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya Allah, seandainya aku pernah mengatakannya, sungguh engkau sudah mengetahui. Artinya Allah sudah mengetahui kalau Nabi Isa tidak pernah mengatakan hal itu, tetapi Allah tetap bertanya. Allah bertanya kepada malaikat Israel, hai Israel, kabarkan kepadaku tentang pengalamanmu dalam mencabut nyawa hamba-hambaku. Lalu malaikat Israel menjawab, ya Rabbi, sesungguhnya saya pernah sekali menangis dalam mencabut salah satu hambamu. Pernah juga hamba tertawa ketika mencabut nyawa hambamu, dan pernah juga sekali hamba kaget ketika mencabut nyawa seseorang dari hambamu. Lalu malaikat Israel melanjutkan, adapun ketika hamba menangis ketika mencabut nyawa salah seorang hambamu, ketika aku mencabut nyawa seorang ibu yang baru saja melahirkan anaknya di tengah padang pasir, sedangkan waktu itu dia sendirian, tidak ada seorang pun yang menemaninya. Aku mencabut nyawanya dengan menangis karena mendengar tangisan bayi kecilnya yang baru saja dia lahirkan, sedangkan tidak ada seorang pun yang menolongnya.
Adapun hamba tertawa ketika mencabut nyawa seseorang adalah ketika ada orang yang pergi ke tukang sepatu untuk memesan dibuatkan sepatu yang bagus, yang bisa dia pakai dalam waktu setahun ke depan. Aku tertawa karena belum sempat dia memakainya, aku sudah mencabut nyawanya. Yang terakhir, hamba kaget ketika mencabut nyawa seseorang alim ulama, karena waktu itu tiba-tiba ada cahaya putih yang seakan-akan berusaha mengusirku dan aku cabut nyawa alim ulama tersebut dengan cahaya itu. Lalu Allah menjawab, "Hai Israel, tahukah engkau siapakah orang yang engkau mencabutnya dalam keadaan tertawa karena dia memesan sepatu untuk dipakai setahun, sedangkan engkau sudah mencabut nyawanya?" "Engkau lebih mengetahui ya Rabbi," jawab malaikat Israel. "Dia adalah bayi yang ditinggal mati oleh ibunya di tengah padang pasir yang telah engkau cabut nyawanya sambil menangis. Sesungguhnya aku yang menakdirkan dia hidup dan aku yang menjaganya. Wallahu a'lam."